Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Ayus dan kita masih berbincang-bincang dengan topik mengenal sorghum. Tadi sudah diberikan gambarannya sedikit, gambaran singkat mengenai sorghum. Sorghum itu tanaman serealia, tanaman sereal lah ya sederhananya, yang semua bagian dari tanaman itu bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi makanan. Mulai dari batangnya, bijinya, daunnya, semuanya bisa diolah menjadi makanan. Ada banyak sekali produk turunan ya, ada 20 kalau dari Mbak Yanti tadi sudah menyebutkan, ada gula juga ya, karena batangnya katanya itu Manis. seperti tebu ya? Iya, betul. Oke. Jadi dia kita fresh dalam proses pembuatan si gula sorghum itu batangnya itu kita fresh, jadi menghasilkan kayak air tebu gitu kan. Akhirnya kita proses, kalau diminum segar seperti minuman-minuman tebu lainnya sih. Iya. Terus ampasnya itu bisa sebagai pakan ternak lagi. Jadi dia limbah si sorghum ini memang udah nggak ada lagi. Kalau kita bandingkan dengan tebu, berapa besar sih batangnya? Agak kecil sih. Diameter kalau tebu kan diameter sekitar 7 ya. Iya. Ini sekitar 5 sampai 6 lah kalau udah gemuk banget. Tapi rata-rata sih 5. 5 ya. Artinya potensi airnya lebih kecil daripada tebu. Iya, karena kan kadar gulanya juga lebih bagus si sorghum. Dan katanya produk-produk turunan dari sorghum ini lebih sehat, misalnya dibandingkan gulanya tadi itu dibandingkan dengan gula produk tebu ini lebih sehat ya? Iya, lebih sehat. Bisa untuk orang diabetes, diet, untuk yang autis bisa. Memang itu sih tujuan kita untuk sana. Oke, jadi ini kayak kita menemukan solusi dari permasalahan masyarakat kekinian ya, yang ingin hidup betul. gaya hidup sehat gitu kan, Iya. takut konsumsi yang makanan-makanan yang tidak sehat, tapi itu adalah kebutuhan, jadi solusinya adalah produk-produk olahan dari sorghum. Intinya sih potensi sorghum yang tersembunyi di dataran Lombok itu yang Oke. Tadi kita sudah sampai di pertanyaan flashback kembali ke awalnya dulu Mbak Yanti mengenal sorghum ini gara-gara kuliah di peternakan. Pertanian. Pertanian. Pertanian ya. Cuman diajak pameran sama salah satu instansi yang ada di NTB provinsi, mengenalkan tanaman itu kepada halayaknya masyarakat. Jadi mereka pada nanya, ini apa tanaman apa ya? Saya pun yang lulusan itu baru tahu ini kok tanaman bagus banget tapi kok nggak diolah. Dari mana? Kita pikir sih dari luar kan. Oh, dari sini nih Lombok punya. Serius. Akhirnya tanya ke kepala dinasnya kan, ada kok, coba Om cari. Akhirnya sejak diajak pameran, ya udah saya tergerak. Ternyata di Lombok ini banyak banget nih sorghum. Ya udah sejak itu saya keliling turun naik gunung, pingin nyari lihat tuh gimana sih tanaman sorghum itu, memang benar ada. Tapi masyarakat yang tempat ditemukannya ada tanaman sorghum itu memang sudah mengenal ya? Sudah mengenal. Malah kita yang kalau bahasa kita apa sih bahasa buleleng. Buleleng. Ada yang bilang leleng, ada yang bilang getem, macam-macam sih. Ini kalau kita lihat gambarnya sekilas ya di Google itu kayak gandum. Kayak jagung. Kalau jagung itu kan buahnya di pinggir ya. Kalau ini bunganya jagung itu dia jadi bunganya sorghum. Tingginya sama kayak jagung. Dan dengar-dengar gara-gara ikut pameran kemudian semacam lomba-lomba gitu menang? Iya, kami menang di beberapa kompetisi yang lebih ke nasional sih kami. Dari 2017 kami sudah mengikuti berbagai lomba, alhamdulillah juga menang. Sampai tahun ini pun kami masih ditunjuk untuk ikut itu, menjadi pengusaha-pengusaha muda yang masih bisa ekspor untuk usahanya ke depan, untuk HKM juga membantu masyarakat sih. Gara-gara menang itu katanya dapat CSR dari salah satu perusahaan. Iya, kami dapat CSR dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dari Jakarta justru? Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Kami juga ada tempat produksi yang dimana kita juga menampung semua, dimana para petaninya yang menanam sorghum, ibu-ibunya yang ngolah, dan anak-anaknya pun yang mengemas produk itu hingga ke pasaran. Jadi mereka bisa mencari ekonomi tambahan untuk keberlanjutan sekolah mereka. Sorghum ini menciptakan lapangan kerja yang luas ya, berarti ya. Sangat. Ini di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat ini hanya Mbak Yanti yang
punya untuk ini pengembangan sorghum sorghum. itu ada Iya, yang lain juga? untuk pengolahan saya yang dari awal di tahun 2017 gitu, saya udah ngembangin. Tapi untuk sekarang ada, tapi mereka hanya cuman untuk ke benih, untuk ngolah belum ada. Di Indonesia juga ada beberapa, tapi untuk ngolah sebanyak produk ini belum ada. Jadi melalui Mbak Yanti dan teman-teman, NTB sudah maju jauh ya dibandingkan yang lain ya. Luar biasa. Terus sekarang bagaimana nih serapan hasil pertanian dari sorghum ini? Apakah semuanya bisa tertampung atau justru? Alhamdulillah, semua bisa terserap karena di akhir November ini kami akan berangkat ke 2 negara. Kemana? Ke 2 negara. Kedua negara. Iya. Nanti diceritakan ya Oke, kemana aja. siap. Nanti kita akan lanjutkan. Tetap di Bincang Anyes.